Oke, baiklah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Nah, di sini kita akan sebelumnya izinkan saya dulu perkenalkan diri. Nama saya Madil Ardiansyah dengan NIM 23073089. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mungkin bisa kita bilang penting gitu untuk kendaraan baru, komponen baru yang ada pada kendaraan motor ya. Sini kita akan bahas fokusnya itu pada motor, yaitu inRayon. Nah, rekan-rekan semua di sini tahu nggak apa itu inRayon? Oke, nggak ada yang Tahu, tahu ya. Pak. Nah, jadi di sini inRayon itu bisa dibilang adalah adaptasi penting bagi kendaraan baru. Nah, di sini kita akan lanjut selanjutnya. Yang di sini kita bisa bilang inRayon itu seperti adaptasi dari komponen baru yang ada pada kendaraan. Misalnya, sebuah kendaraan ini kita mengganti blok mesin dengan pistonnya. Nah, di situ kan bisa kita bilang komponen itu baru, sehingga perlu penyesuaian untuk bisa digunakan lebih optimal. Nah, di sini kita bahas dulu di bagian definisinya, yaitu adalah proses adaptasi komponen internal mesin yang baru keluar dari pabrik atau baru selesai diperbaiki atau oversize. Nah, tujuan utamanya ini adalah menghaluskan permukaan komponen yang sering bergesekan, seperti piston, ring piston, dan dinding silinder. Kemudian durasi idealnya itu adalah sekitar 500 hingga 1000 km pertama pada penggunaan kendaraan. Oke, di sini kita harus memahami dulu pentingnya masa inRayon, yang dimana inRayon ini bisa dibilang untuk membersihkan atau mengadaptasi mesin yang baru, sehingga kita bisa tahu kan pergesekan antara piston dengan blok silinder itu bisa menghasilkan gram-gram besi. Nah, jika kita tidak melakukan inRayon, bisa saja itu gram-gram besi itu tidak bersih secara optimal, yang dimana itu bisa tidak teroptimalisasinya celah antar komponen, terus juga membersihkan residu logam dan distribusi pelumasan yang lebih merata, serta juga mencegah piston macet atau locking di masa depan. Jadi inRayon ini penting lah gitu untuk kendaraan. Tapi ada juga beberapa orang yang percaya kalau inRayon ini nggak penting gitu. Kenapa? Karena dari pabrikan itu sendiri mungkin sudah menciptakan desain yang sedemikian rupa sehingga tidak perlu kita inRayon. Tapi kalau dari perspektif saya sendiri, inRayon itu sebenarnya perlu gitu. Takutnya nih kita punya kendaraan baru, kendaraannya kilometernya masih rendah, tetapi bisa mengalami kerusakan padahal itu masih baru kita pakai gitu. Karena ada gram-gram yang tadi seharusnya dibersihkan itu tidak optimal. Nah, ini kita bisa sebut jarak tempuh krusial itu di 1000 km, yaitu golden period. Itu adalah waktu di mana mesin paling sensitif yang berada di 1000 km pertama menentukan karakter dan kesehatan mesin untuk tahun yang akan mendatang. Nah, jadi bisa kita bilang inRayon ini kita bisa membawa kendaraan itu stabil di kecepatan mungkin maksimal 60 atau 70 km per jam. Dan juga kita pada saat membuka throttle gasnya itu jangan digeber-geber gitu. Jadi kita harus stabil, terus kita jaga dulu untuk 1000 km pertama. Nah, fokus komponen utamanya itu seperti saya bilang tadi, itu ada piston dan silinder, yang dimana inRayon itu sangat krusial pada dua komponen ini. Yang bisa kita bilang dua komponen ini merupakan pusat terjadinya pembakaran pada mesin gitu, dan piston dan silinder yang pada gesekan awal akan menciptakan panas tinggi. Dengan inRayon itu membantu material memuai secara teratur tanpa merusak dinding dari blok silinder tadi. Oke, di sini ada panduan pengoperasian dari inRayon tersebut. Yang pertama itu ada pemanasan mesin, yaitu sekitar 3-5 menit sebelum untuk sirkulasi oli yang lebih optimal. Kemudian juga gas yang bertahap seperti yang saya bilang tadi, putar gas secara perlahan dan stabil, serta hindari untuk membuka atau menutup gas secara mendadak. Terus juga variasi kecepatan, jangan melaju pada kecepatan konstan terus menerus. Terus juga servis pertama. Nah, servis pertama ini pada yang slide sebelumnya itu ada di golden period sekitar 500 sampai 1000 km. Jadi direkomendasikan, kalau rekomendasi bengkel kayak itu penggantian oli itu sekitar 2000 kilo. Nah, tapi kalau dari inRayon ini agar kita bisa membersihkan residu-residu hasil logam yang baru saja hasil logam komponen yang baru saja tadi. Jadi lebih direkomendasikan di 500 sampai 1000 km itu untuk ganti oli itu pertamanya. Tapi kalau sudah ganti oli pertama mungkin bisa di 2000 atau 2500 kilo. Oke, sini juga ada hal-hal yang harus dihindari
Yang pertama itu adalah beban yang berlebih, yang dimana kita tidak boleh membawa beban yang terlalu berat selama 500 km pertama agar mesin itu bisa beradaptasi dulu. Dan juga tidak boleh membuka throttle yang membuat RPM terlalu tinggi yang memicu mesin hingga batas maksimal. Jadi batas kecepatan itu sekitar 60 sampai 80 km saja. Nah, di sini ada tahapan masa Indrayat seperti saya bilang sebelumnya, yaitu ada di 0 sampai 500 kilo, yaitu masa kritisnya pada awal-awal yaitu sekitar kecepatan 60 km per jam. Kemudian 500 sampai 1000 kilo itu peningkatan bertahap, jadi kita bisa meningkatkan kecepatan yang tadinya 60 itu bisa ke 80 km per jam. Dan juga nanti di 1000 kilo ke atas itu nanti kita bisa untuk ganti oli pertama dari hasil residu pergesekan antara piston dan silinder yang baru tadi. Nah, ini jadi urgensinya itu yang saya bilang tadi, residu logam atau gram, yaitu gesekan komponen baru yang menghasilkan serpihan logam halus yang dimana itu harus dibuang. Jika tidak dibuang itu bisa saja menggores dari silinder kendaraan baru atau komponen baru tadi. Nah, di sini juga ada checklist komponennya. Nah, tadi kan saya membahas tentang piston dan silinder saja. Nah, sebenarnya indrayat itu bisa juga pada ban, dimana pada awalnya itu ban itu terdapat lapisan lilin sehingga mungkin saja bisa terjadi kecelakaan karena ban itu lumayan licin gitu. Jadi dengan adanya indrayat kita bisa memaksimalkan potensi awal dari ban tersebut ataupun mengadaptasi ban tersebut agar bisa digunakan untuk jangka yang lebih panjang. Begitu juga dengan sistem rem, oli mesin yang tadi harus kita ganti di 1000 km pertama agar membuang gram-gram atau besi-besi tadi, dan juga piston dan silinder tadi. Nah, jadi mungkin untuk materi indrayat yang saya sampaikan pada saat ini mungkin cukup sampai situ saja. Nah, untuk kesimpulan itu bisa saya simpulkan indrayat ini lumayan penting, sangat penting lah ya, sangat penting untuk kendaraan yang baru saja kita ganti komponennya ataupun kendaraan yang baru saja kita beli gitu. Dimana komponennya itu masih baru, masih perlu adaptasi, sehingga dengan indrayat ini kita harapkan umur kendaraan kita itu bisa lebih panjang. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu saya ngomong. Hah? Langsung aja ke Nah, suami lalang kan.